Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sufistik kita antara penenun dan pengalana kali ini berbicara tentang makna pengucapan rahasia tauhid yang tampaknya kufur tapi bukan kufur. Dialog ini kita sandarkan pada kutipan singkat dari Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Warabbuka kalimatin ahsanta biha niyyataka kaffaratka. Warabba kalimatin kaffarta biha niyyataka anjatska. Betapa banyak ucapan yang niatmu baik tetapi membuatmu kafir. Dan betapa banyak ucapan yang tampaknya kufur tapi niatmu menyelamatkanmu. Ihya Ulumuddin Kitab At-Taubah. Saudara, dialog ini kita beri judul Lidah Api Hati Cahaya. Senja bergetar di antara pucuk pepohonan. Cahaya tipis turun seperti debu langit. Penenun duduk memejam. Wajahnya diterpa sinar yang bukan dari matahari. Pengalana datang, kali ini membawa secari kertas yang penuh coretan. Ayat, syair dan kalimat-kalimat mengguncang. Pengalana dalam keadaan gemetar berkata, "Wahai penenun, aku membaca kalimat-kalimat yang membuatku takut." Seorang arif berkata, "Tidak ada dalam jubah ini selain Allah. Bukankah itu kufur?" Penenun membuka mata perlahan lalu berkata, "Apakah engkau membaca isi hatinya atau hanya lisannya?" Kata pengalana, "Aku tak bisa bedakan." Kalimah itu meniadakan segalanya, seolah ia menjadikan dirinya Tuhan. Kata penenun, justru ia telah meniadakan dirinya. Ia fana, tenggelam dalam cahaya. Ketika segala yang lain lenyap dalam pandangannya, yang tersisa hanyalah Allah. Maka lidahnya terbakar dan berkata bukan dari kehendaknya sendiri. Pengalana duduk perlahan lalu berkata, "Tapi syariat berkata, barang siapa mengatakan ucapan seperti itu, kafirlah dia." Kata penenun, syariat menjaga pagar dan para arif menyaksikan taman di baliknya. Kita tak menghapus syariat, tapi jangan pula engkau menilai kolbu dari pakaian, katanya. Pengelana mengangguk pelan dan berkata, "Jadi adakah ukuran?" Kata penenun, Imam Ghazali berkata, "Betapa banyak ucapan yang niatmu baik tapi membuatmu kafir, dan betapa banyak ucapan yang tampaknya kufur tapi niatmu menyelamatkanmu. Apa yang lahir dari fana tidak dapat diukur oleh logika biasa, karena ia bukan berkata untuk menjelaskan, tapi karena tak mampu menahan pancaran yang satu." Kata pengelana, "Maka mereka yang berkata begitu tidak pantas dikafirkan?" Kata penenun, "Tidak semua. Bila ia berkata dari dorongan nafsu, itu dusta. Tapi bila ia berkata karena tertelan dalam samuderanya, ia tak lagi melihat dirinya, maka siapa yang kau tuduh? Ia tak sedang berbicara, tapi sedang dipinjam oleh kehadiran." Pengelana lirih dan berkata, "Bagaimana aku tahu apakah ia fana atau hanya menyesatkan?" Kata penenun, "Engkau tak bisa tahu, kecuali jika kau menyaksikan dengan cahaya yang sama. Maka diamlah jika belum sampai. Karena diam kadang lebih adil daripada vonis yang tergesa." Kata pengelana, "Dan jika aku sendiri suatu saat terbakar," berkata tanpa sadar. Penenun memeluk benang tenunannya dan berkata, "Berserah. Jika Allah menyelamatkanmu, maka dia juga akan menjagamu dari lisanmu sendiri. Tapi jika engkau berkata dan hatimu menyombong, maka yang kau katakan adalah neraka yang kau hisap sendiri." Saudara, tirai menutup di belakangnya, suara angin menampakkan kalimat yang tak bisa dibaca oleh mata, hanya oleh hati yang larut dalam kehadiran. Baik saudara, demikian penyampaian kali ini. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.